Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Iya, Masya Allah ya. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dalam umur yang panjang, Pak Guru. Amin, amin. Dengan doa yang sama. Iya, sahabat beriman ya. Kita tawasulan ya. Iya Pak Guru. Iya, Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zuriyatihi wa anul bainihi innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwahi ya abahi wa ummatihi wa ala arwahi muslimina wa muminat wa ala arwahi wa sahabat wal karabat
wal khususon wal arwahi wa alifatul rosidin. Innallaha wa fil karomi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina wa arwahi wa sabatana wa karabatana wa abaina hadrati humahalina. Innallaha wa fil karomi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Pak Andi Wijaya. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Kahar. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Getah. Wa hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bunda Umi. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Yuda Saputra. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Alan. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Musa. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Ibu Yuni Fajria. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Hari. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bunda Marleni. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Agus. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bunda Dewi Mar. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Jufri. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bunda Jana. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Dedi. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Ibu Juniarti. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Ibu Lina. Wa hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana. Bapak Wan Lie. Innallaha wa fil karomi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah al hajat wala pahala al munajat iradatana al nawaitu fil hidratin al karamatin fil izatin wasifatin wa karamatin ilallah hayatan innal salamatan fil dunya wal akhirah. Innallaha wa fil karumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Allahumma salli wa salim wa barik wa karim azanul nabi karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Sholli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumidin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa anul bainihi innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwahi ya abahi wa ummatihi wa ala arwahi muslimina wa mu'minat wa ala arwahi wasabat wal karabat wal khususon wal arwahi wa alifatul rasidin. Innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi wa abaina wa arwahi wa umahalina wa arwahi wa sabatana wa karabatana wa abaina hadrati humahatina. Innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati wa sabatana wa hadrati wa karabatana muslimina wa mu'minat. Untuk kita semua di sini ya. Innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallah al-hajat wala pahala al-munajat iradatana ala nawaitu bil hadratin ala karamatin fil izatin wa sifatin wa karamatin ilallah hayatan innal salamatan fil dunya wal akhirah. Innallaha wa fil karami. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya. Semua apa yang kita munajatkan diberikan keberkahan, hajat kita kepada Allah, ya segala kita pahalanya ya, munajat kita, iradat kita, semua sahabat beriman ya, kita hadirkan insya Allah semua apa yang kita hadirkan tadi, munajat kita, pahala kita, iradat kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga ya Allah ya cepat membuat kita itu paham ya apa yang kita pernah sampaikan, apa yang pernah disampaikan, dan situ Allah membukakan pintu hidayah bagi kita. Apa yang dipahamkan kita di situ mengerti ya, mengerti. Ini juga sahabat beriman yang harus kita ketahui ya. Jadi tujuan kita berdoa, tujuan kita bermunajat, tujuan kita tawasulan ya, untuk keberkahan, dan apa juga untuk kita, artinya kita itu biar kita itu paham ya apa yang disampaikan. Seperti pemahaman-pemahaman yang telah disampaikan, pemahaman-pemahaman Allah ya, mudah kita mengerti. Apabila kita mudah paham, mudah mengerti, itulah hidayah. Ya, hidayah bagi kita artinya di situ Allah sudah membukakan hidayah. Apa yang sudah disampaikan, Allah sudah membukakan hidayah bagi kita. Ya. Karena tidak semuanya pemahaman ini sahabat beriman diterima. Ya, tidak semuanya kebenaran itu dari Allah diterima ya, walaupun kita seorang muslim ya. Walaupun kita seorang muslim atau kayak gimana sahabat beriman ya, tapi kebanyakan juga kita tidak menerima kebenaran Al-Quran ya. Tidak semua kita, walaupun kita seorang muslim, tapi tidak semua kita bisa menerima kebenaran apa makna di dalam Al-Quran ya. Jadi dengan bagaimana kita munajat, mungkin kita pernah berzikir ya, itu di situ kita munajatnya dulu, meminta apa yang disampaikan kita biar paham ya, biar paham. Itu yang nomor satu dulu ya. Tafakur, tazakur, mungkin bertasbih, mungkin ya kita niatkan dulu itu. Atau sholat hajat yang kita niatkan dulu itu, ya Allah ya, berikanlah aku kelurusan ya, kemantapan batin ya, kesucian rohani untuk bisa memahami apa yang disampaikan ya, untuk bisa memahami kalam-kalamu ya Allah ya. Ini yang harus kita utamakan ya.
Karena tidak semuanya, sahabat beriman, kebenaran itu tidak semuanya. Ya, kadang-kadang kita sudah paham, ya mungkin itu keluarga kita atau tetangga kita atau teman kita sekalipun belum tentu mereka menerima kebenaran apa yang ada yang pernah kamu dengar ya. Nah, itulah manusia. Ya, itulah hidayah. Karena apa? Karena hidayah itu semua di tangannya Allah. Ya. Kalau saya yang menurunkan hidayah, saya akan mengimankan semua orang, tapi itu tidak ada hak saya. Ya, walaupun itu keluarga kita. Ya, walaupun itu keluarga kita sendiri atau keluarga dekat. Ya, tapi kalau Allah belum mengizinkan, dia belum menerima tuh. Ya, dia belum percaya. Ya, dia belum percaya dengan kebenaran itu. Nah, makanya yang sudah menerima kebenaran itu, ya, tidak lagi dia berkelahi, ya, tidak lagi dia membanding-bandingkan dengan akalnya. Tidak lagi dia membanding-bandingkan Allah itu, kebesaran Allah itu, pemahaman Allah itu dengan pikirannya. Ya, dia tidak lagi membanding-bandingkan kebesaran Allah, ya, ilmu Allah dengan akidahnya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan imannya. Ya, itu potensinya makhluk semua. Ya, makhluk itu, sahabat beriman. Posisinya di kolbu kita. Di kolbu kita bagian kanan. Ya. Kolbu kita itu bagian kanan, hati yang berdarah. Ya, hati yang berdarah. Itu tempatnya akidah, tempatnya iman, tempatnya akal, semua di situ. Ya. Nah, inilah yang mengontrol jasad kita. Tapi hati ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada yang membuat dia hayat, membuat dia berfungsi. Ya. Nah, siapa yang membuat dia berfungsi, membuat dia hayat? Itulah kolbi. Ya. Nah, kolbi sudah membuat dia hayat, kolbu ini. Tapi kolbu ini pas hayat, dia melupakan yang menghidupinya. Ya, kolbu ini dia melupakan yang menghidupinya. Dia melupakan yang bagaimana dia bisa mengontrol jasad kita. Dia lupa. Dia lupa kepada kolbi. Sehingga dia berdiri dengan sendirinya. Hidup dengan sendirinya akal ini. Dengan sendirinya. Ya, kolbu kita ini. Kolbu kita ini hidup dengan sendirinya. Ya, akal kita hidup dengan sendirinya. Pikiran kita hidup dengan sendirinya. Ya, bukan lagi akalnya Allah, bukan lagi pikirannya Allah. Ya, akidah kita muncul dengan sendirinya. Ya, bukan lagi akidahnya Allah. Iman kita lagi muncul dengan hidup dengan sendirinya, bukan lagi imannya Allah, bukan lagi imannya ilmu. Dia lupa ke kolbinya. Nah, inilah kolbu, inilah manusia. Ya, sifat keakuan manusia. Ya, sifat keakuan manusia itu tata letaknya di kolbu, darah. Ya, emosional, nafsu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emosional, nafsu, ya, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, rasa takut juga di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rasa takut juga di situ. Inilah sahabat beriman, ya. Ini kalau kita tidak mampu membereskannya, ini yang akan mempengaruhi jasad kita. Ya, jadi kita harus pahamkan bahwa dia hidup ini dia harus tunduk. Ya, ini dikatakan yang kemarin kita katakan soal tentang sholat duhur ya. Ini nurullah. Ini yang dikatakan nurul ya, nurul alam namanya.
Ya, ini harus tunduk. Ya, harus tunduk kepada zatnya Allah. Ya. Nah, mana zatnya Allah? Dia harus tunduk kepada nyawa. Dia harus tunduk kepada kolbi. Ya, jangan biarkan dia hidup sendiri. Ya. Makanya nafsu kita itu di sini, akal kita di sini, pikiran kita di sini. Kalau kita kagak rawat ini sahabat beriman, ini dia akan nafsuan. Ya, pemarah kita di sini, ya berkobar-kobar darah kita tuh. Ya, kolbu itu kan darah ya. Apabila kita tidak mampu menjaganya, mentertibkan emosional, artinya kolbu kita ini, kita ya akan menjadi seorang pemarah. Ya, pemarah. Ya, kita ditundukkan oleh alam, dikuasai oleh makhluk. Ya, bisa kita marah ya, tapi jangan kamu dikuasai oleh alam. Ya, dikuasai oleh makhluk. Bisa nafsuan, bisa, tapi jangan kamu dikuasai oleh nafsu. Ah, inilah ya. Bisa juga kita berakal ya. Tapi kamu jangan dikuasai oleh akal ya. Bisa kita berpikiran, tapi jangan kamu dikuasai oleh pikiranmu sendiri. Sehingga kamu bisa mampu membatasi kebesaran-kebesaran Allah terhadap dirimu. Ya. Kita akalnya kagak, pikirannya kita kagak, pokoknya mau sendiri-sendiri. Ya. Jadi akalnya hidup dengan sendiri. Ya. Ini. Sehingga dia mampu membatasi kekuasaan Allah, kebesaran Allah terhadap dirinya. Ya, dengan akal kepalanya sendiri. Makanya Allah sudah katakan, ya, saya suka kamu beriman kepadaku, tapi aku tidak suka dengan cara kamu beriman, hai manusia. Ya, aku suka kamu yakin kepadaku, tapi aku tidak suka dengan cara kamu manusia. Ya, aku suka saya melihat kamu sholat kepadaku. Saya suka saya melihat kamu bersedekah. Tapi saya tidak suka dengan cara-cara kamu manusia. Maunya Allah apa? Maunya Allah dengan caranya Allah. Siapa yang membawa caranya Allah? Siapa yang membawa pemikirannya Allah? Orang-orang yang sudah diutus di bumi. Orang-orang yang sudah diutus di dunia. Untuk bagaimana memahamkan tentang makna-makna Al-Quran. Itulah cara Allah berpikir. Dengan ayat Al-Qurannya. Siapa yang mampu ya membuka rahasia langit dan bumi lewat Al-Quran? Nah, itulah orang-orang yang diberikan perantara untuk membawa pemikiran Allah. Makanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, apabila engkau tidak mengetahui, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Artinya di sini orang yang tahu. Jangan dengan cara kita. Ya. Siapa orang yang tahu itu ya Allah? Itulah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, kata Al-Quran. Ya, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir. Pikir bagaimana, berakal bagaimana, berpikir dengan ilmunya Allah, berakal dengan ilmunya Allah. Itulah orang-orang yang ulul albab. Ya, yang sudah mampu memahami Al-Quran secara makna. Ya, kita kalau orang tua kita nasihatin kagak dengar ya. Ya, kalau orang nasihati, orang lain nasihati kita, ibu guru kita, ya dosen kita dengar. Tapi kalau orang tua yang nasihati kagak dengar. Nah, begitupun juga dengan Allah. Ya. Dinasihati oleh Allah, kita kagak dengar, mau sendiri itu.
Ya, tapi kalau di ngomongin sama orang lain ikut dia. Ya, dia menjadikan satu sandaran keyakinan terhadap dirinya. Ya. Tapi kalau keyakinannya Allah kagak mau. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Islam itu akan asing. Ya, karena Al-Quran sudah mampu mengetahui akan sesuatu kejadian yang akan masa yang akan datang. Dia sudah melihat potensi Islam itu yang masa akan datang. Ya, dia sudah melihat. Ya, sesungguhnya Islam itu akan lahir dengan asing. Karena memang Al-Quran sudah tahu. Al-Quran ini kan pembuka rahasia langit dan bumi. Ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad kangen sama umat-umat akhir zaman. Ya. Karena yang harus patut dijaga, yang harus memang dijaga, itulah umat-umat akhir zaman. Karena apa? Wah, itu ujiannya luar biasa. Ya, umat-umat akhir zaman itu ujiannya luar biasa. Ya, semakin hilangnya kebenaran. Makanya dikatakan sayang, kangen, cinta. Ya, bukan cinta, bukan kangen sebenarnya, tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Makanya beliau menangis. Yang dikhawatirkan adalah diri kita, umat-umat akhir zaman. Ummati, ummati, ummati. Inilah yang kita, umat-umat akhir zaman, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena apa? Semakin tenggelamnya kebenaran tadi. Nabi kita udah tahu dia, ya, akan terjadi gini nanti. Ya, kenapa? Nabi Muhammad kan dia memiliki Al-Quran, ya, yang diturunkan oleh Allah. Dia berpedoman, dia tahu Al-Quran itu kan pembuka rahasia langit dan bumi. Dia tahu, ya. Tahu sahabat beriman. Ya, makanya ada satu kisah, ya, bagaimana Dajjal itu, ya, turun diperangi oleh Isa Al-Masih, ya, Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, di situ ada di bawah-bawah tentang Imam Mahdi. Ya, itu sebenarnya karakter, ya, menceritakan sebuah karakter. Ya, 3 aktor di dalamnya. Menceritakan tentang perjalanan diri kita sendiri. Ya. Turunkan. Mana perjalanan rohanimu? Turunkan untuk membantai bagaimana yang selama ini kamu memandang secara mata zohir, kamu menutup mata batinmu. Ya, makanya istilahnya itu mata satu, ya. Mata zohir yang ada, mata batin nggak ada, mata hati nggak ada. Karena apa? Karena kita ini, ya, agamanya kelihatan bagus, ya, pakaiannya rapi, tabiatnya sama dengan mata satu. Ya, kenapa tidak ada perjalanan rohani? Nah, itu yang dikisahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita. Ya, sebagai Rasul juga. Ya, mana yang berdiri sebagai penegak, sebagai imamnya di situ. Ya. Pembuka, yang mendapatkan hidayah. Mana yang Mahdi itu? Ya. Mana yang Maha, Dal dan Alif di situ? Mahdi. Maha perjalanan Alif. Membantai segala kejahatan. Memerangi segala kemungkaran, kekejian di dalam diri kita masing-masing. Ya, nah, begitupun juga nabi-nabi kita ini. Nabi ini sebenarnya asma, ya, asmanya Allah. Ya, Ibrahim, Musa, Isa, ya,
Nuh. Itu nama-nama Allah tuh, asmanya Allah tuh. Sa'ud masaninya Allah. Makanya dikatakan nabi. Nabi itu adalah perjalanan batinnya Allah, ya. Nah, kalau kita belajar hakikatnya Al-Qur'an, ya, tapi kalau kita cuma memahami Al-Qur'an secara qiraat dan qiraat akan akan keluar dia, ya, terpental keluar. Bukan menjadi petunjuk diri. Nabi pikirnya kita nabinya Nabi Isa, ya, di zaman-zaman dulu. Memang benar. Nah, tapi itu adalah perjalanan zahirnya Allah, ya. Perjalanan sifat-sifat Allah. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an perjalanan di dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, makanya banyak tuh amalannya. Ya. Banyak amalannya, mana kita mengetahui titik Musa di dalam diri kita, mana titik Isa di dalam diri kita, mana titik Masya Allah. Ya. Nah, itu amalannya tuh. Yang penting kita sudah bagaimana wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Ya, kalau banyak amalan, kalau kita nggak kenal Tuhan, ya rugi. Ya, nggak ada gunanya, sahabat beriman. Ya, banyak paham-paham kita untuk mengenal alam, sampai kita bawa-bawa kepada wali-wali, sebutin wali ini, wali itu. Kagak ada gunanya. Ya, biarkan kita miskin dengan sejarah-sejarah. Ya, tapi jangan kita miskin asal usul kejadian diri kita, dari mana engkau dijadikan. Itu yang menyelamatkan tuh. Ya, kalau saya menceritakan tentang alam, tentang amalan, 3 hari 3 malam, 5 hari 7 hari 7 malam kagak habis. Ya, karena kita sebutin semuanya tuh. Ya. Tapi tidak akan menimbulkan ya keberkahan. Ya, kita cerita-cerita saja gitu. Ya. Tapi kalau kita menceritakan hanya kebenaran Allah semata, mana yang mendapat pahala? Ya, telinga dapat pahala, mata kita memandang di TikTok dapat pahala, batin kita dapat pahala, karena kita hanya mendengar, melihat apa yang disampaikan tentang bagaimana batin-batin Allah ini. Ya, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Ya, berlapang-lapanglah dada kamu dalam majelis. Sesungguhnya kamu itu derajatmu akan disetarakan apa yang pernah disampaikan. Artinya sama dengan orang yang menyampaikan. Ya, karena yang mendengar itu juga, ya, karena sifatnya semua, ya. Nafas, anfas, nufus, ya, mulut, hidung, mata, telinga, 4 batin Allah yang menyaksikan, yang mendengarkan pemahaman Allah. Ya. Ini 4 batin, ya, nafas, anfas, nufus. Nah, makanya inilah yang diserukan, ya, saat manusia dikumpulkan di api neraka, sahabat beriman, turunlah malaikat di situ berseru kepada manusia. Hai manusia, bukankah di dunia Allah telah memberikan kamu peringatan terhadapmu? Ya. Apa kata peringatan itu sebenarnya? Peringatan itu adalah isyaroh. Entah itu dari orang yang dipahamkan, entah itu dari kejadian, entah itu dari alam, entah itu dari sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, entah itu pun dari dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan peringatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa jawab penghuni api neraka? Ya, kami mendengarkan peringatan itu, tapi kami lengah terhadapnya. Dan kamilah merasa menyesal karena kami sudah berada di api neraka untuk selama-lamanya.
Ya, kita belajar kayak gini ini bukan untuk kita mau menuju sampai kita fanatik benar-benar fanatik ya. Sampai kita aduh udah nggak mau kerja dah. Ya, fokus kepada Allah aja. Ya, justru pemahaman begini sahabat beriman membuka wawasan kita biar kita mampu mencintai dunia. Biar kita mampu mencintai manusia. Biar kita mampu mencintai Allah. Ya, dia tidak bisa, Allah ini tidak ada ajarannya itu dia menempatkan dalam satu sisi. Ya, kamu cintai akhirat hambaku. Ya, apa itu akhirat sebenarnya? Akhirat itu perjalanan batin. Itu akhirat. Ya. Itu yang dikatakan alam malakut. Ya, alam jabarut, alam mulki. Ya, sesungguhnya manusia itu hidup di dua alam. Alam mulki dengan alam malakut. Alam mulki, alam yang nyata, alam malakut, alam yang tidak nyata. Ya, Allah membuka ilmunya biar kita mencintai dunia. Ya, karena ini adalah dunianya Allah. Disinilah kamu harus bukti bagaimana kamu harus bisa membuktikan perjalanan Tuhan itu di dunia. Makanya diajarkan untuk mencintai dunia. Ya. Cintai dunianya. Ya, tapi dengan perjalanan hasanah, dengan perjalanan nyatanya Allah. Perjalanan nyatanya Allah itulah di dunia ini untuk yang menutupi azab api neraka. Segala pembuktian harus dikumpulkan di dunia. Makanya beda kan? Kita lihat sekarang tuh. Ya, bukan di situ bukan secara kebetulan ya. Kadang-kadang kita diperlihatkan kejadian, kadang-kadang kita lihat di TikTok. Ya. Satu kejadian pokoknya yang bagaimana ya, di situ bukan satu kebetulan, tapi memang Allah memperlihatkan kita bagaimana perbedaannya kita dengan mereka. Coba lihat tuh, kata Allah, coba lihat tuh. Orang yang hidup tanpa kodrat saya, orang yang hidup tanpa batin saya. Mereka main hakim sendiri, menghilangkan nyawa manusia. Ya. Jambret sana, jambret sini. Pukul sana, pukul sini. Ya. Rusuh sana, rusuh sini. Itulah manusia yang hidup-hidup tanpa diri saya. Manusia yang setarahnya bagaikan binatang yang melata. Jadi Allah itu memperlihatkan perbedaan kita. Ya, memperlihatkan. Ya, jadi di situ timbul satu isyaro, ya, satu peringatan bagi diri kita. Oh iya ya. Oh, begitu ya rupanya kalau orang yang hidup tanpa Tuhan. Seenaknya, semaunya dia membawa gerakannya. Mau hilangin nyawa kek, mau nyopet kek, mau jambret kek, mau rusuk kek, terserah. Sehingga tidak putus-putus azab Indonesia. Gempa-gempa, longsor-longsor. Dari ulah siapa? Katanya Allah, dari ulahmu sendiri. Masa saya yang turunin? Itu kan perbuatanmu. Jadi Allah itu memperlihatkan kita satu kejadian. Ya, itu yang dikatakan isyaro.
Nah, makanya kita ini adalah zohirnya Allah sebagai baharu. Baharu itu mengetahui sesuatu peringatan yang dilihat, satu kejadian. Dia memberitahu kita si baharu ini, tuh lihat tuh, orang yang hidup tanpa kodrat saya. Ya. Orang yang hidup tanpa hidup saya, orang yang hidup tanpa batin saya. Padahal sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, manusia, anak-anaknya Nabi itu adalah bani. Mana yang bani? Ah, inilah diri kita. Bani itu batin, ni itu aku. Batinnya Allah. Batinku, kata Allah. Ya, padahal hari-hari ngucap la haula wala quwata illa billah. Tapi merasa diri yang berdiri. Ya, makanya kita itu kebanyakan munafik. Kalau la haula wala quwata illa billah, sandarkan dirimu kepada Allah. Sandarkan hidupmu, nyawamu, duniamu semua kepada Allah. Jangan kamu bernyawa di situ. Ya, mati kau belah mutu antak mutu. Jangan kamu hidup di situ, biarkan hidupnya Allah. Inilah perjalanan taubat. Ya, inilah perjalanan taubat yang diterima oleh Allah. Ya, perjalanan taubat itu qabla mutu anta mutu, matikan dirimu di situ. Kalau dalam bahasa ilmunya, kalau dalam bahasa marifatnya, menuju fanafila. Ya, mendapatkan diri bako bila. Ya, apa itu bako bila? Bako itu, alam bako itu tidak ada alamnya di dunia ini. Alam kosong namanya. Ya, sama dengan fana tuh. Ya, alam fana itu nggak ada di dunia ini. Ya, alam kosong namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini bagaimana sahabat beriman? Ya, selalu kita tanya diri kita sendiri tuh ya. Selalu kita berbicara dengan kodratnya sendiri, ya, dengan kodrat kita. Ya, sesungguhnya aku dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Kita sudah paham bahwa Tuhan, bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Kita bertanya lagi dengan diri kita sendiri, dengan hati nurani kita. Ya, mungkin selama ini hidup saya susah atau kayak gimana, urusan banyak, masalah banyak. Mungkin saya selama ini merasa diri. Ya, merasa memiliki. Ya, merasa memiliki. Dan tanpa kita pernah bersyukur walaupun sekecil apapun. Ya. Kalau saya bangun pagi sahabat beriman ya, bangun, saya melihat kedua kaki saya ya. Saya gerakin jempol. Saya mengucapkan alhamdulillah, saya masih mampu gerakin jempol. Ya, baru saya melangkah tuh. Karena apa? Ya, banyak di bawah kita yang sudah tidak mampu menggerakkan jempol. Ya, mati. Ya, duduk di kursi roda. Pengen habisin duit, pengen jalan. Kita yang jalan kagak pernah bersyukur. Ya, ngancingin baju aja kita sahabat beriman lupa. Ya, dengan kesyukuran kita kepada Allah. Karena apa? Banyak di bawah kita yang sudah tidak mampu ngancing baju. Ya, udah dikancingin, udah dimandiin, udah pokoknya disisirin, udah gak mampu. Ya, hal-hal yang kecil beginilah kita hilangnya keberkahan. Ya, keberkahan rezeki, ya, keberkahan apapun hilang.
Ya, makanya di dalam sholat itu dikatakan sifat tidak bersekutu, itu ruku. Ya, ruku itu sahabat beriman sifat tidak mempersekutukan. Ya, tahmid namanya dalam sholat. Nah, apa kata kita dalam tahmid? Apa kata kita di dalam ruku? Ya Allah, ya subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ya Allah, maafkan saya. Ya, mungkin saya selama ini tidak pernah berdoa kepadamu, tidak pernah merasa syukur kepadamu. Ya, sehingga saya merasa diriku yang bergerak, diriku yang berbuat sesuatu. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ya Allah, mungkin aku selama ini tidak pernah bersujud kepadamu. Ya, 3 kali ayat yang sama diulang-ulang. Lalu datanglah Allah di situ. Ya, menyapu kepala kita. Sami Allah liman hamidah, kata Allah. Bangunlah hambaku, aku mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Lalu apa janji kita di situ? Rabbana lakal hamdu. Iya, katanya tuh. Iya, saya akan buktikan ya Allah. Ya. Saya akan buktikan bahwa dunia ini adalah perjalanan dirimu semata. Saya akan buktikan kepada alam. Pulang sholat lupa. Ya. Pulang sholat lupa. Padahal diperintahkan bagaimana kepada Allah, diperintahkan kepada kita, innani anallah, la ilaha illallah, ma'buduni wa akimi sholah lil zikri. Ya, itu yang diperintahkan habis sholat. Innani anallah. Kalau belum innani anallah, jangan coba-coba datangi masjid. Ya, karena di situ yang sholat adalah la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Ma'buduni wa akimi sholah li zikri. Dia juga yang mengingatku. Aku sendiri yang mengingatku di situ. Ya, nah inilah manusia. Ya. Tadi dia sakit, bermohon kepada Allah untuk disembuhkan. Serta dia sudah sembuh, lupa segalanya. Seakan-akan dia belum pernah mendapatkan rasa sakit, belum pernah mengalami sakit. Ya, dia belum pernah berdoa, dia belum pernah, artinya dia merasa dia pernah berdoa. Lupa. Ya, masih hal-hal yang begitu saja kita belum mampu kita memahami. Ya, makanya kalau dia sudah syariatnya mantap, asyhadu la ilaha illallah, mana yang Tuhan bernama Allah, Muhammad Rasulullah. Ini yang syariatnya sudah mantap. Dia sudah mampu membedakan mana yang Allah, mana yang Muhammad terhadap dirinya. Syariat kita aja belum bagus, kita masih mau ke hakikat. Lalu bagaimana ini? Seperti rahasia, ya. Apa yang dikatakan dengan lil zikri. Lil zikri itu sahabat beriman, namanya Tuhan, ya. Itu zikri itu namanya Tuhan, ya. Sama dia dengan al-amin, ya. Min. Nah, amin itu namanya Tuhan, ya. Nah, nama-nama panggilan Tuhan, ya. Nama-nama kebesaran panggilan Tuhan. Nah, ini juga tentang zikir, ya, tentang zikir atau dikatakan mengingat.
Oh tidak, oh iya Bang Andi, saya bukan tidak enak badan, cuma memang agak sedikit tersumbat hidungnya. Iya, Pak Guru. Mohon maaf, Andi ngerasain sepertinya iya Iya, sesak agak ini, napasnya ya. agak flu ya, agak tersumbat. Iya. Sehat Ya Bang nggak Yuda ya. apa-apa. Kalau bisa Sehat Iya, selalu Bang Yuda. istirahat dulu Pak Guru. iya nggak apa-apa. Iya, saya Iya, sehat jelaskan. ya Bang Yuda. Iya, saya jelaskan sedikit, nanti kita istirahat. Iya, siap. Ya, Terima kasih. iya. Saya cuma agak tersumbat hidung ya. Mungkin bolak-balik ya, naik mungkin angin ya. Saya kalau bawa mobil ya, itu saya nggak suka AC ya. Bukain kaca-kaca semua tuh. Iya, Iya, Masya Allah. mungkin masuk angin gitu ya. Iya, jadi sedikit saya menjelaskan ya. Kadang-kadang kita tuh habis sholat kita berzikir. Ya, habis sholat kita berzikir. Lalu yang dizikirkan itu sesuatu zikir yang sudah dihalalkan, kita menzikirkan lagi. Ya, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Itu zikir yang sudah dihalalkan. Yang sudah diucapkan di dalam sholat tadi, kita ulangi di habis sholat. Ya, padahal yang diperintahkan ya, akimi sholah li zikri. Zikir yang mana ini sebenarnya? Ya, bukan habis sholat lalu kita berzikir subhanallah la ilaha illallah. Ya, lepas salam, habis salam ya habis kita bertuhan kepada Allah. Putus kita Tuhan, ya putus kita dengan Tuhan. Ya, sholat habis, ya putus kita bertuhan di situ. Padahal dengan kata yang dikatakan dengan li zikri ini, biar kita tidak putus dengan Tuhan. Makanya bubarnya sholat itu bukan kita membubarkan, kita bertuhan kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan dalilnya ya, atau dikatakan firmannya di dalam Al-Quran. Ya. Habis kamu sholat katanya, kamu mengingatku. Ya, mengingat dengan menyebut itu kan beda, sahabat beriman. Ya, tapi kita habis sholat kita menyebut, bukan mengingat. Ya, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan menyebut. Tapi di sini adalah li zikri, mengingat. Ya. Apa sebenarnya yang diingat? Kita mengambil kepada pedoman kajian ikimi sholah. Ya, ikimi sholatah lil zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, makanya ini tidak mudah. Ya, tidak mudah kita memahami ayat ini kalau tidak tahu kiat daripada rahasianya. Ya, pertama, kesulitan kita dalam mendirikan sholat adalah kita kaji. Ya, seperti apa tubuh fanafilah menuju alam bakofilah dan mendapatkan Tuhan dalam bilah. Yang kita menjadi pokok bahasan ini adalah ikiminya, yaitu lil zikri. Setelah kita dirikan hakikat ikimi sholat tadi, sudah tahu kita hakikat daripada berwudu, dari naik sejadah, dari usolihnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari takbirnya, hakikat bagaimana rukunnya, rakaatnya. Ya, jadi kita harus paham semuanya. Ya, perbuatan siapa, ya, kita mendengarkan azan, ya, kita contohkan mendengarkan azan. Ya, mulai kita tahu nih, azan itu kan apa hakikatnya, ya. Ternyata orang yang azan itu bukan kita dipanggil ya, tapi Allah yang memanggil sholat. Berarti kita sudah paham tuh apa makna azan, apa makna iqomat,
Nah, setelah kita lakukan sampai salam seluruh, artinya perbuatan kita ini, perbuatan hakikat dan marifat sholat itu, melihat kodrat diri fanafilah itu berbuat dan mulai dilebur dari azan, ya, dan didirikan dengan iqomat, ya, sehingga kita mendapatkan bagaimana diri yang tidak berurat dan tidak berdarah itu yang datangi sholat, ya, dan itulah yang akan menjadi acuan dalam kita dalam bermarifat tadi, dalam pandangan tadi, ya. Marifat itu pandangan, ya, makanya zatnya marifat itu hitam, ya, hitam itu bakok, ya, hitam itu sukun, hitam itu gelap, hitam itu maghrib, ya. Nah, hitam itu diri, ya, diri itu wujud, wujud itu kosong, ya. Makanya kita itu doyan pakai kain hitam Islam, ya, Ka'bah kain hitam, ya, itu zatnya marifat, zatnya pandangan, ya, itu yang dikatakan alam baka, ya, sukun, mati, ya. Apa makomnya di saat kita selesai menjalankan hajat hakikat sholat tadi, ya? Setelah kita selesai mendirikan sholat, diperintahkan oleh Allah yaitu lil zikri, ya, untuk mengingatku, kata Allah. Nah, untuk mengingat ini, apa sebetulnya yang diingat atau yang dizikirkan habis sholat? Ya, Mbak Putri. Ya, kalau doa sudah selesai, ya, sholatul fil doa. Kalau sholat itu memang doa, ya. Bisa nggak kita mentajalikan, melebur kauliyah ayat itu menjadi artinya suatu kodrat doa. Setelah kita punya kemampuan ilmu seperti itu, sahabat beriman, barulah kita bisa menemukan apa hakikat yang tersembunyi, ya, di dalam tujuan sholat ini. Tapi kalau dalam lil zikri, mengingat setelah kita usai sholat, kita harus tahu kita mau berzikir apa di situ. Jangan nanti habis sholat zikirnya ya Allah, ya, subhanallah, subhanallah, yang sudah halal dihalalkan lagi, ya. Apa aja dizikirkan, ya, pokoknya apapun yang dizikirkan di situ, subhanallah, Allahu akbar, macam-macam. Nah, ini yang paling bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berbahayanya, ya. Berbahayanya apa? Hamba Allah, dia nggak nyambung dengan Allah, dia nggak nyambung dengan perintah Allah tadi, ya. Hakimi sholat tadi dia tidak nyambung di situ. Perintahnya apa? Dia nggak nyambung. Mendirikan sholat untuk mengingatku, berzikir. Tapi di sini kita kagak nyambung, ya. Menyebut malah kita di situ. Ini yang paling berbahaya. Makanya dikatakan al-zikri, ya. Di sini ada makomnya tuh. Perhatikan makomnya, apa makomnya? Ikimi sholah li zikri, itu makomnya, ya. Bukan sembarangan dizikirkan, ya. Bukan zikir apa saja, tapi zikir apa? Zikir ikamati sholah, ya. Inani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa akimi sholatah li zikri, ya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Setelah kita dirikan diri-diri yang hakikat bagi Allah, yang tidak bersekutu kepadanya, yang menghampiri Allah pada azalinya Allah dengan sifat kodrat bilahnya yang didatangi diri fanafila tadi. Ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa. Sampai ke titik duduk hayat, dikatakan tahiyat akhir. Ya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ya, dan penyaksian di dalam semua perbuatan itu sangat cukup nyata di dalam sholat, sehingga khusyuk itu akan datang. Makanya kalau kita berhasil belajar hakikat sholat ini, inilah yang janji Allah itu. Apa janji Allah itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yufikun. Kita meyakini hakikat kegaiban Allah wa yuqimuna shalah di dalam sholat. Bukan gaib kemana-mana ya. Bukan gaib tidak kelihatan. Bukan gaib jenis-jenis setan, iblis, makhluk, tidak ada, ya. Ya, gaibnya hakikat di sini maksudnya. Inilah wa mimma razaqnahum. Di situ Allah menjanjikan suatu nikmat besar setelah nikmat dengan Allah ini terjadi. Inilah sholatul mukasafatullah. Ya, salat itu tempat pertemuan kita dengan Allah. Setelah salat itu menjadi tempat pertemuan kita dengan Allah, nah ini kalau sudah hayal, dikatakan hayal al-falah. Ya, hayal al-falah. Hayal al-falah. Ya, kita berhasil menuju kejayaan, menuju kenikmatan. Ya. Nikmat apa yang kita mau di situ? Allah akan datangkan. Ya, fabi ay ala irobikuma tukaziban. Apalagi yang aku dustakan ya hambaku? Ya, apalagi yang kamu dustakan? Apalagi yang aku dustakan hambaku? Ya. Kita ini berdusta di atas nikmat Allah. Ya. Berdusta di atas nikmat Allah. Makanya kalau kita mengkaji diri, iman itu harus iman sholat. Ya, iman Allah. Mana yang dikatakan zikir itu? Ya, mengingat ini bukan cuma mengingat ya, ada yang mengingatkan, ada yang ingat, dan ada yang mengingat. Ya, ada yang mengingatkan, yang mengingat dan diingat. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang diingat? Siapa yang mengingat di situ? Inilah tersambungnya kita. Al-zikri tadi habis sholat, kita senantiasa 24 jam kita bertuhan. Ya. Kalau kita yang mengingat tentunya kita lupa. Ya, karena manusia itu sifatnya sifat lupa. Ya, berikan dia kepada yang tidak memiliki sifat lupa yang berzikir itu. Ya, berikan dia kepada dia yang tidak memiliki sifat lupa yang mengingat itu. Ya, kita lagi makan mungkin sudah lupa. Ya, lupa kepada Allah. Ya, nah ini dikatakan 24 jam kita bertuhan. Kalau kita putus-putus bagaimana dikatakan 24 jam? Ya. Bareng sama cewek, bareng sama gebetan, ya, bareng sama istri, bareng sama suami, lupa Allah. Ya, lupa.
Padahal sudah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 24.000 jantung berdegup. 24 jam kita ba'dal perjalanan batin menuju Tuhan. Lupa kita. Lalu siapa yang mengingat ini, yang tidak lupa-lupa ini? Dia tidak lupa karena ada yang mengingatkan. Kenapa yang mengingat ini tidak pernah lupa? Karena ada yang diingat, karena ada yang mengingatkan, yang diingat itu. Ya, inilah aras, inilah marifat, menyambungkan marifat, menyambungkan pandangan, menyambungkan penglihatan sebagai sifat arasnya manusia yang diturunkan oleh Allah sebagai kekuasaan terhadap diri Tuhan itu. Ya, inilah sifat arasnya, kekuasaan terhadap dirinya. Mana sifat aras itu? Inilah yang dikatakan ma'rifat, inilah yang dikatakan basarun, inilah yang dikatakan basirun, memandang secara ainul basirun. Ya, kalau kita sudah memandang di situ sudah bukan lagi ainul basirun ya, kalau kita sudah mampu dengan ainul basitah namanya. Ya, makanya banyak di dalam pemahaman marifat itu mencuci pandangan. Karena apa? Ini nih yang paling banyak berbuat dosa. Ya, harus diperbaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rental. Ya, makanya para wali-wali diturunkan ke dunia itu dia hanya ditugaskan untuk mencuci pandangan. Menyambungkan makrifat namanya. Ya. Kita belum kan? Kita memandang itu masih dikuasai oleh akal. Ya. Kita memandang masih dikuasai oleh akal. Kita memandang masih dikuasai oleh manusia. Kita memandang masih dikuasai oleh keakuan kita. Makanya sudah dikatakan tidak ada yang mampu memandangku selain diriku sendiri. Kita mandang diri kita di cermin, masih pakai akal, masih lihat tangan di situ, masih lihat kaki, ya, masih lihat muka, masih lihat telinga. Lalu timbullah pikiran di situ, masa ini zatnya Allah, masa ini Tuhan. Ya, muncul keraguan-raguan. Ya, muncul muncul ya min saril waswasil kanas, rasa waswas, minal jinnati wanas, keraguan-raguan pikiran muncul. Padahal dia tidak tahu ya, yang keraguan-raguan itulah ya, yang was-was itulah yang menjatuhkan, yang meruntuhkan ketauhidan berhubungan tadi dengan Allah. Iya, Masya Allah. Ya, jadi pandangan ini yang mengingatkan. Ya, sebagai sifat aras. Saat kita melihat diri kita bergerak, tidak usah lagi kita melihat tangan kita. Ya, melihat hidup kita, melihat gerakan kita. Ya, dia yang mengingatkan. Itu gerakanku. Itu gerakanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang aku yang maha besar tuh. Aku yang maha besar tuh. Ya, makanya ruku, sujud, berdiri, bangkit, duduk. Dia mengatakan dirinya sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku yang maha besar, aku yang maha besar. Dia yang maha besar, tapi kita merasa sujud, kita merasa ruku, kita merasa yang bergerak. Kalau merasa bergerak, kalau merasa sujud, kenapa kamu hadiri sholat? Ya.
Lu bermain-main di atas hakikat Allah. Ya, seakan-akan lu itu ya bagaimana membuat satu lumbung dosa. Ya. Mana firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an? Masa ada dalilnya? Mana firman-Nya Allah? Ya. Sesungguhnya ya, orang-orang yang kotor jiwanya itu adalah syirik. Mana yang kotor jiwa itu adalah syirik, itulah yang kotor-kotor jiwanya yang menduakan diriku dengan dirinya. Ini adalah najis kata Allah. Mereka itu najis. Dan mereka jangan lagi mendekati Masjidil Haram. Ya, tahun depan. Allah kagak mau. Ya, kalau kita masih mendatangi masjid itu masih ada keburukan jiwa kita. Masih menduakan Allah dengan diri kita. Itu Allah lihat kita itu kayak najis. Ya, kayak najis. Ini orang-orang yang buruk jiwanya. Menduakan Allah dengan dirinya, menduakan Allah dengan keakuannya. Hai manusia, kalau kamu masuk di masjid, kamu jangan seperti kayak orang mabuk, katanya. Ya, atau dikatakan, hai orang mabuk, jangan kamu mendatangi masjid, tapi kamu harus paham apa yang kamu ucapkan di situ. Harus paham apa yang kamu kerjakan di situ. Ya, Allah tidak mengatakan orang mabuk, ya. Makanya tidak masalah bagi artinya, yang penting adalah makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang dikatakan al-zikri tadi, ini yang mengingat Allah. Ya, yang melihat, yang memandang, ini yang mengingatkan. Saat kita melihat gerakan kita bergerak, ini yang mengingatkan, itu gerakanku tuh. Itu yang Allahu Akbar tuh. Nah, jadi saat kita pandangan ini mengingatkan kita melihat tubuh kita bergerak, hati kita lebur di dalam hati naluri yang paling dalam. Akui di situ. Ya, bahwa itu adalah gerakan Allah, itulah zahirnya Allah, itulah hidupnya Allah. Kalau kamu belum kagak yakini, kalau kamu belum imani, belum bisa, nggak mampu kita. Ya, nggak mampu. Ya, paling aja ya cuma gitu. Ya, jadi kamu harus yakin di situ kedudukanmu, iman di situ. Ya, betul-betul yakin, lepaskan keakuanmu, lepaskan mahkotamu king sebagai manusia. Kapan kita mau meletakkan sifat kemanusiaan? Mau hidup selama-lamanya kayak makhluk gitu? Ya, mau hidup selama-lamanya yang setara dengan hewan begitu? Yang Allah berikan kamu gelar hanya sebatang tubuh jasad dengan ruh gitu, ruh makhluk ya, ruh hewan. Iya, tidak. Kalau kita tidak setara dengan hewan, hidupkan bahwa kita itulah hidup dengan kodrat batinnya Allah. Ya, kita nyatakan yang dikatakan di dalam Al-Quran, mana yang bani-baniku itu? Ya, mana yang bani-baniku itu? Mana yang batin-batinku itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bani-baniku itu? Mana yang batin-batinku itu? Mana manusia yang hidup dengan batinku? Mana manusia yang hidup dengan sifatku? Mana manusia yang hidup dengan zatku? Inilah yang menyelamatkan. Ya, sallallahu
alaihi wasallam. Sesungguhnya saya Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Muhammad mim ha mim dal Rasulullah. Itu yang menyelamatkan tuh. Ya. Menuju kerasulan, ketuhanan bagi dirinya untuk mencapai keselamatan sallallahu alaihi wasallam. Berarti hidup kita sudah terbalik. Bisa kagak kayak gitu? Bisa. Bisa. Ya. Ya, walaupun kita masih proses belajar, yang penting kita yakin dulu, insya Allah bisa. Ya, karena tidak ada yang berdosa, sahabat beriman, berjalan untuk bagaimana menuju kebenaran Allah itu, menuju hijrah, ya, menuju fajar, menuju subuh kebangkitan, kebangkitan hidup, kiamatkan dirimu, ya, bangkitkan dirimu. Ya, matikan dirimu. Matikan dirimu. Setelah kamu mati, ya, qabla mutu anta mutu, baru kamu dibangkitkan, ya. Bangkitkan dengan kesadaran, disitulah kamu mendapatkan surga. Ya, sudah melalui proses mati, lalu dibangkitkan di alam kubur. Alam kubur itu alam kebodohan. Ya, alam kebodohan, alam yang tertutup ilmunya. Ya, orang-orang yang tertutup ilmunya, orang-orang yang tertutup hatinya. Ya, makanya dikatakan alam itu ilmu, kubro itu tertutup. Ya, ilmu yang tertutup. Makanya kalau orang yang sudah bangkit di kubur itu pasti akan mendapatkan surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Kiamatkan, hancurkan. Kiamatkan, bangkitkan. Hancurkan sifat dunia. Ya, sifat dunia itu apa, hamba Allah? Akalmu, akal kemanusiaan, pikiran. Ya, semua kehidupanmu tidak kamu melibatkan kepada Allah, itu dikatakan duniamu. Ya, tapi bukan dunianya Allah. Ya, dunianya manusia itu keakuannya sendiri. Ya, beda dengan dunianya Allah. Ya, dunianya Allah ini yang dikatakan bumi ini. Ya, duniamu itu kecil, keakuanmu sendiri. Ya, kamu merasa memiliki di situ semua. Kamu merasa nyata di situ. Nah, jadi kamu merasa nyata di sekelilingmu itu yang dikatakan duniamu. Ya, bukan berarti dunia yang di luar ini. Ini dunia yang dijaga oleh Allah. Yang dipikul berjuta-juta malaikat yang dijaga olehnya. Ya, senantiasa aman, damai dari benturan-benturan meteor lain. Itu sahabat beriman. Nah, kalau kita sudah hidupkan al-zikri, inilah. Kalau kita sudah biasa al-zikri, sehingga berkekalan batin kita dengan alam, dengan rasa kita, ya. Rasa kita itu sudah mampu tinggal di sana, di kosong tadi. Ini sudah dikatakan rasa yang berkekalan. Ya, ini dikatakan imun. Ya, ini sholat yang paling, ya, yang Allah jadikan nomor 2, ya, sebelum ada jasad itu. Ya, sebelum ada jasad, pertama dikatakan sholat apa namanya, mutlak, ya, sholat mutlak.
baru salat doim. Nah, itu belum ada jasad saat itu. Ya, hanya ada ikatan rasa. Nah, inilah kita. Ya. Ya. Nah, jadi yang dikatakan salat doim itu yang sudah ada di situ ikatan rasa kita dengan Allah. Ya, tidak lagi kita berkelahi dengan pikiran kita, tidak lagi kita berkelahi dengan akal kita, ya, tidak berkelahi lagi dengan kepintaran kita, kepintaran dunia. Tidak lagi. Kita di situ memang sudah yakin, isbatul yakin. Duduk dalam kesadaran mutlak. Ya. Dia berjalan, dia bekerja siang dan malam, tapi hatinya dia selalu melawan keakuan dirinya. Ya. Dia melawan, memerangi keakuan dirinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ya, nanti ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, sahabatku. Perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahasa ilmunya apa? Keakuan diri. Keakuan diri kita. Ya, kita bekerja hari-hari, tapi kita di dalam hati itu, bukan main ya. Berperang kita pakai jubah, pokoknya lapis-lapis timah tuh, melawan keakuan yang keluar dari diri kita. Ya, kita melihat sesuatu, mungkin perempuan tidak memakai jilbab, tiba-tiba muncul keakuan, kita kelahi, kita pokoknya jauhkan. Ya, jangan kamu tinggal di dalam sini. Ya, ini bukan tempat tinggal kamu, ini Baitullah Muminin. Ya, bagaimana Allah berdiam di sini, harus senantiasa disucikan. Ya, jadi kita itu berdoa melawan keakuan diri. Ya, dan Allah juga di situ melihat. Ya, Allah juga di situ dia melihat. Ya, dia mendoakan diri kita juga. Senantiasa Allah itu menjadi Tuhan diri kita. Sendiri tapi rame di pikiran. Iya. Nah, inilah sahabat beriman. Ya, makanya ya walaupun iman kita sudah kuat, ya, walaupun akidah kita sudah mantap, tapi kalau belum ada dasar-dasar tadi sahabat beriman, tidak akan mampu. Ya, akan jatuh. Karena apa? Belum hidup Tuhan di dalam diri kita. Ya. Inilah sebagai fondasi awaludin ma'rifatullah yang mampu menegakkan tiang daripada agama, yaitu sholat. Ya, makanya nomor 2, biar apa? Biar tiangmu itu kuat, sholatmu kuat. Ya, kalau nggak ada nomor 1, tiang ini mau berdiri kayak gimana? Ya goyang toh, kan? Ya, nomor 1-nya fondasi, tapi kagak hirau nomor 1-nya, loncat nomor 2, akhirnya sholat goyang, tiang agamanya goyang, hajinya goyang, zakatnya goyang. Kenapa? Nggak ada fondasinya. Fondasinya yang mana? Ya, menetapkan diri ketuhanan tadi. Menetapkan diri Allah tadi. Berarti tidak main-main ya, tidak main-main. Ya, bukan sembarang ya, tapi kalau kita senantiasa istiqomah, taharu, ya, samina wa to'na, berdoa, berzikir,
membersihkan diri, membersihkan makom, membersihkan batin, lumpuhkan alam malakut di dalam diri kita. Dengan berzikir subhanallah senantiasa kita ikhtiar. Itu yang dikatakan hijrah, ya, meninggalkan kebodohan menuju ke kepintaran, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Hijrah ini yang dikatakan haji. Sudah ada panggilan Tuhan. Makanya terjadilah kurban. Ya. Semua sudah mengikhlaskan. Al-Hajj, ya, Al-Hajj. Ada hak. Kalau kita menuju ke sana, kalau kita bahas tentang kurban, ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Ada hak, ya, ada zat katanya. Ya, alif, dal, dan hak. Ya. Jadi jangan kita lagi berpikir di sini, aduh, ini saya tidak bisa. Ini saya tidak akan mampu. Ini harus wali mampu nih. Ini harus para aulia atau harus pilihan-pilihan Allah ini. Saya nggak mampu. Harus pilihan-pilihan Allah. Tidak bisa. Jangan pernah ya membuka pikiranmu begitu. Ya. Nah, itu yang dikatakan sifat was-was, ketakutan, ya, minal jinati wanas tadi itu, ya, yang akan membelenggu dirimu, meruntuhkan ketahuitan kamu tadi, ya, karena Allah sudah menyemangati kita dalam surat Al-Kahfi, ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu wahai Muhammad, ya. 7 pemuda mengatakan dirinya sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu. Ya, tapi Allah juga menurunkan wahyu untuk bagaimana kami ini dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah. Ya, manusia biasa. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah memanggil dirinya, dikatakan al-haji, panggilan Allah menuju kesadaran. Ya, janganlah ia menyekutukan Allah dengan dirinya. Itu aja intinya. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan dirimu. Bagaimana jalannya? Jangan kita menyekutukan Allah dengan diri kita. Qabla mutu anta mutu. Matikan dirimu di situ. Itulah tobat yang paling baik di sisi Rabbmu ya Musa. Tobat bukan tobat duduk menangis-nangis di dalam sholat, bukan. Ya, itu tobat main-main namanya. Ya, tobat-tobatan itu. Habis tobat besok udah kagak tobat. Ulangi lagi perbuatan. Tapi kalau yang dikatakan kablamu tu antamu tu, matikan dirimu di situ. Ini. Ya. Matikan diri itu bagaimana hamba Allah? Jangan kamu merasa memiliki tubuh itu. Jangan kamu merasa memiliki nyawa itu. Jangan kamu merasa memiliki hidup itu. Kalau kamu merasa memiliki hidup itu, aduh bahaya itu. Ya, kalau kita sudah merasa kita yang memiliki hidup, saya yang memberi, saya yang bekerja, saya yang macam-macam dah. Ya, saya yang mulia, saya yang suci, saya yang paling bagus di dunia. Saya yang paling baik di dunia, saya yang paling suci di antara semuanya. Saya yang paling benar. Saya yang paling kuat. Kenapa? Kita merasa di situ. Merasa memiliki hidup. Padahal hiduplah yang harus menguasai diri kita. Mana yang hidup itu? Itulah dikatakan wujud. Ya. Makanya hidupkan.
Ya, bagaimana menjadi na'an ta'alaihim. Sesungguhnya yang di luar itu sudah na'an ta'alaihim. Ya, karena dari zat hamdu menuju kelilahannya. Ya, menjadi satu batang tubuh yang berdiri dengan gagahnya bi alaihim, batin yang rahasia. Batinnya Allah yang rahasia. Ini yang bekal namanya. Ini yang bekal ya. Nah, ini yang dikatakan bekal. Bekal itu yang mana? Nyatakan di situ. Perjalanan Tuhan di dunia itu bekal namanya. Ya. Nah, ya, nyatakan perjalanan Tuhan di dalam dirimu di dunia ini. Itulah perjalanan hasanah. Ya, hasanah. Hazat, ya, hasah, ada sin. Ya, ana di situ. Aku. Ya, perjalanan kodatku sendiri, perjalanan zatku sendiri, karena ada kodat di situ, ada sin manusia. Ya, ha itu zat, alif lam lam ha. Ya, nah inilah yang akan menutupi wakina azab benar. Ya, makanya kalau kita melihat di lingkungan kita tuh ya, aduh, sudah banyak perbedaan tuh. Makanya orang yang sudah paham begini, ya, nah, orang yang tidak paham, ya, kualitas kita itu sudah tinggi. Kita itu seakan-akan kita itu di barisan yang pertama, ya, dilangkahkan pertama dari orang yang tidak tahu di belakang. Nah, jadi derajat demi derajat, tingkatan kerohanian lebih meningkat, ya. Tanpa kita sadari, dia bertajali sendirinya, ya, dia bertajali dengan sendirinya di dalam tubuh kita, ya. Nah, sehingga turunlah rahmat-rahmat keberkahan dari langit, ya, tanpa kita sadari, ya. Padahal saya tadi hanya begini, ya, padahal saya tadi hanya begini, hanya bagaimana, ya, panafila begitu, tapi kok bisa ya, mulai, ya, mulai kita, ya. Nah, Allah sudah mulai memberikan keberkahan, ya, terheran-heran, ya. Jadi kita fokus dengan ayan karazia, ya, selama kehidupan 24 jam dalam keseharian kita, fokus, ya, fokus dengan ayan karazia, ya, penyaksi yang mantap, ya. Kalau penyaksinya nggak betul ini, aduh, bahaya ini, ya. Harus penyaksi jujur, ya, penyaksinya harus jujur. Ya, mungkin begitu ya, Bang, sahabat beriman semua, mungkin Bang Haus, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Guru. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Bang Pak Guru, Hamba. Bang Yuda. Sehat selalu ya Sehat. Bapak Guru ya. Amin. Sehat amin, terus amin. Bang Yuda.